Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntuh dalam Renungan Pagi ke 2020 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat Tuhan, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Biarlah di tahun yang baru 2024 ini, kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami menjadi manusia-manusia yang baru, diubah, diperbaharui oleh firman Tuhan, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membutuhkan firman. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di hari yang spesial ini saya mau mengajak kita semua membuka dalam kitab Yosua, pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 9. Di bawah perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini masa transisi kepemimpinan dari Nabi Musa yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia, dan Tuhan memilih Yosua bin Nun yang tidak lain adalah abdi Musa untuk menggantikan Nabi Musa untuk memimpin umat Tuhan, bangsa Israel, menuju tanah yang dijanjikan Tuhan kepada leluhur atau nenek moyang bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti menginginkan perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung. Amin. Baik itu dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita,
dalam karir kita, dalam pelayanan dan lain sebagainya. Kita semua pasti menginginkan semua yang kita kerjakan itu berhasil. Amin. Haleluya. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah saudara mau berhasil dan beruntung dalam hidup saudara? Pasti, saya percaya saudara satu suara dengan saya. Kita semua pasti mau berhasil dan beruntung. Amin. Yosua sukses membawa Israel berhasil sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Saudara, saya percaya kalau Yosua bisa berhasil, bisa beruntung, itu juga terjadi dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengimani setiap firman Tuhan. Itu semua akan digenapi dalam kehidupan kita. Asal apa? Kita percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita berhasil, beruntung menurut firman Tuhan ini? Yang pertama, yang harus kita lakukan, melangkah dengan iman. Amin. Saudara perhatikan di ayat 2 sampai ayat 5. Di sana Tuhan mau berkata kepada Yosua untuk dia melangkah saja dengan iman. Seberangilah sungai Yordan itu, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara, saya melihat di sini bahwa ada satu kekuatan yang besar yang Tuhan mau berikan kepada Yosua. Asalkan dia mau melangkah dengan iman, maka setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kaki Yosua akan Tuhan berikan kepada Yosua, kepada bangsa Israel. Amin. Dan Tuhan akan menyertai dalam perjalanan dari padang gurun sampai gunung Libanon, sampai ke tempat tujuan mereka, yaitu tanah perjanjian. Tuhan akan menyertai mereka. Asalkan mereka melangkah dengan iman, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa Tuhan menyertai dalam setiap perjalanan langkah kaki mereka, maka Yosua akan melihat Tuhan berperang melawan musuh-musuh mereka. Tuhan akan mengantarkan bangsa Israel ke tempat yang subur, yang penuh susu dan madu, tempat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang terkadang Tuhan minta kepada kita itu ya melangkah dengan iman saja. Amin. Mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, saya nggak punya modal ini dan itu, Pak Pendeta. Saudara, melangkah saja dengan iman. Di saat saudara melangkah dengan iman, saudara akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan karyakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Melangkah saja, saudara. Saudara, ada pepatah Cina mengatakan kan, 1000 kilometer perjalanan itu diawali dari satu langkah. Saudara, bagaimana saudara mau melihat karya Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, kalau saudara hanya diam di tempat? Kalau saudara tidak pernah melangkah dengan iman, saudara tidak akan pernah maju. Saudara akan stagnan. Saudara tidak akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan bukakan buat saudara. Saudara tidak akan melihat apa-apa. Tapi di saat saudara melangkahkan kaki saudara dengan iman, percaya bahwa Tuhan menyertai kita, maka saudara akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan karyakan dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita percaya kepada Tuhan, mengimani semua yang kita kerjakan kepada Kristus Yesus Tuhan kita, maka apa yang kita imani, aminkan, itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita orang percaya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melangkahkan kaki kita dengan iman. Kita mengimani 2024 ini tahun berkat buat kita. Tahun di mana Tuhan akan memulihkan kita. Hubungan dengan pasangan kita akan dipulihkan.
perekonomian kita dipulihkan, terlebih lagi hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan Tuhan. Maka Tuhan akan beracara dengan luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya di tahun 2024 ini. Tahun berkat buat kita semua. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, kuatkan hatimu di ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kuatkan hatimu. Memang pada saat itu terjadi krisis kepemimpinan. Orang-orang bisa saja meragukan kepemimpinan Yosua sebagai pemimpin mereka. Atau mungkin Yosua sudah mulai goyah karena dia merasa dia ini tadinya hanya seorang abdi Musa, hanya seorang pelayan Musa. Kalau bisa dikatakan ini masih mahasiswa praktek. Dia masih belum memiliki satu kepercayaan diri dalam hatinya. Karena dia merasa ada orang yang lebih layak untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel sebagai pengganti Musa. Tapi Tuhan berkata kepada Yosua dan kepada kita semua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Dengar baik. Kalau saudara mau sukses, saudara jangan dengar apa kata orang kepada saudara. Karena itu semua hanya akan menggoyahkan iman saudara, hanya melemahkan hati kita. Sehingga kita merasa, jangan saya. Mungkin orang lain yang lebih layak untuk mengerjakan ini. Padahal Tuhan jelas berfirman kepada kita untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Tapi kita merasa, masih ada yang lebih senior. Saya ini masih orang awam. Saya ini begini dan begitu dan sebagainya. Saudara, kalau Tuhan sudah menunjuk kita untuk melayani Tuhan, jangan membatasi kuasa Tuhan. Cukup saudara dan saya sebagai manusia yang terbatas. Tuhan kita tidak terbatas. Amin. Saya percaya kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Amin. Sama seperti Tuhan memilih Yosua yang tadinya hanya seorang abdi Musa menjadi hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan yang kemudian memperlengkapi Yosua dalam kehidupannya. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Maka Tuhan akan beracara dengan luar biasa dalam kehidupan saudara. Mungkin di saat saudara menjawab panggilan Tuhan itu, banyak orang mencibir saudara. Ketika kita baru saja melangkah dengan iman, ada orang yang memfitnah kita, menghina kita. Saudara, tujuan mereka untuk melemahkan kita. Supaya apa? Kita goyah dan hancur. Dengarkan firman Tuhan ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Di saat saudara kuat, hatimu kuat dari semua cercaan, hinaan, cibiran orang, saudara sudah tidak lagi sakit hati, tidak lagi tersinggung, maka saudara akan menerima janji-janji Tuhan. Amin. Di ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara, kalau saudara dan saya kuat hati, meneguhkan hati kita, walaupun ada banyak usaha orang untuk mau menghancurkan, menjatuhkan kita, tetapi kita tetap kuat iman kita, maka janji-janji Tuhan akan berikan buat kita. Amin. Tuhan akan genapi firman Tuhan ini kepada kita. Tuhan akan memberikan kepada kita negeri yang Tuhan sudah janjikan kepada umat Tuhan. Tuhan akan memberikan kita berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Di tahun 2024 ini, mari saudara, kuatkan, teguhkan hati untuk menerima janji-janji Tuhan, untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga saudara,
Apa yang harus kita lakukan supaya kita berhasil dan beruntung? Yang ketiga, di ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga yang harus kita lakukan, kita harus selalu ingat Tuhan. Amin. Kita harus selalu ingat kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang menempatkan kita sehingga kita ada di posisi kita sekarang ini. Ada banyak orang ketika dia diberkati sudah nggak ingat sama Tuhan, sudah lupa, padahal waktu susah dia ingat selalu kepada Tuhan, berdoa, datang beribadah. Tapi ketika dia diberkati, silau dengan berkat Tuhan, saudara, dia lupa sama Tuhan, lupa beribadah, lupa berdoa, lupa baca firman Tuhan. Bahkan dia tiba-tiba lupa alamat gereja, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah lupa waktu untuk beribadah. Jangan pura-pura lupa untuk melalaikan pelayanan, ibadah, dan lain sebagainya. Jangan. Ingat Tuhan kalau saudara mau berhasil. Kalau saudara sudah sukses lalu saudara lupa sama Tuhan, tinggal tunggu waktu. Saudara akan ditegur Tuhan dengan keras. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa, saudara semua di tahun yang baru ini, saudara sukses, berhasil, dan beruntung. Tapi ingat, jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan. Karena Tuhan yang sudah memberkati saudara, ingat selalu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan beracara terus dalam kehidupan saudara dan saya. Di saat saudara melupakan Tuhan, saudara akan kehilangan berkat itu. Ingat selalu kepada Tuhan, selalu berdoa, selalu baca firman Tuhan, selalu datang beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membuat saudara beruntung dan berhasil. Saudara usaha untung terus, amin, dan berhasil. Anak cucumu berhasil menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata kepada Yosua, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Artinya apa saudara? Terus baca firman Tuhan, sampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Renungkanlah itu siang dan malam. Jadi di saat saudara baca firman Tuhan, saudara terus merenungkan kebaikan Tuhan. Saudara terus mengingat firman Tuhan itu sehingga firman Tuhan itu menguatkan saudara dan saya. Kalau firman Tuhan itu saudara bingung, saudara nggak tahu artinya, saudara renungkan itu, maka di saat saudara merenungkan itu, saudara akan menemukan Tuhan menjawab, memberikan pengertian kepada kita tentang ayat firman Tuhan itu, sehingga kita diberkati dengan luar biasa. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita selalu ingat kepada Tuhan, Tuhan selalu mencurahkan rahmat-Nya, kasih-Nya, anugerah-Nya, berkat-Nya kepada orang-orang yang tahu diri, yaitu mereka yang selalu ingat Tuhan. Ada banyak orang ketika dia diberkati sudah lupa diri, saudara. Sudah lupa Tuhan, saudara. Sudah lupa keluarga. Hati-hati, saudara. Saya percaya semua pendengar tidak seperti itu. Amin. Semua diberkati Tuhan di tahun yang baru 2024 ini. Tapi selalu ingat Tuhan. Selalu ingat keluarga. Selalu ingat membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka firman Tuhan ini menjadi ya dan amin buat kita semua di tahun yang baru ini, tahun berkat buat saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh masuk di tahun yang baru, di tahun 2024. Kami mengawali tahun ini bersama Tuhan. Kami percaya ada janji-janji Tuhan buat kami di tahun 2024 ini. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan, ada pemeliharaan Tuhan bagi kami, orang-orang percaya. Kami percaya Tuhan, janji Tuhan kepada Yosua
itu menjadi bagian kami. Ajar kami supaya kami selalu melangkah dengan iman, supaya kami menguatkan hati kami, dan ingatkan selalu kami kepada Tuhan, supaya kami tidak pernah melupakan Tuhan, supaya kami tidak melupakan tugas dan tanggung jawab kami, baik itu dalam ibadah maupun dalam pelayanan. Tuhan, hamba berdoa, berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada, hidup mereka, masa muda mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, tahun ini tahun pemulihan. Tahun 2024 ini tahun kesembuhan buat mereka. Tahun ini tahun mujizat buat mereka. Mereka yang divonis mandul tahun 2024 ini, dengan iman hamba berdoa, biar Tuhan buka kandungan mereka. Mereka boleh melihat mujizat demi mujizat di tahun 2024 ini, tahun pemulihan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan mereka yang lemah, hibur mereka yang berduka cita, dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, menyertai kehidupan mereka selalu, hari ini sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan Yesus, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu, dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Amin. Haleluya. Kami keluarga Pendeta Samuel Mawuntu Carita mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun saudara berada. Saya percaya tahun ini tahun pemulihan, tahun berkat, tahun jawaban doa buat kita sekalian. Imani dan aminkan, maka saudara akan melihat tahun ini tahun mujizat buat kita sekalian. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.